Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil PPO kami yang bertema Tetarium Mini. Adapun dari kelompok kami yaitu yang pertama Ramzi Fazil Hakim dengan NIM 104, lalu Zulfian Nasrullah dengan NIM 327, lalu ada Dafala Ilham Setia dengan NIM 362, lalu Aditya Febriana dengan NIM 365, lalu yang terakhir ada Rika Pratiwi dengan NIM 431. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang Tetarium Cactus Mini, di mana Tetarium merupakan sendi tanaman kecil yang ada dalam wadah kaca maupun plastik yang transparan, yang biasanya digunakan untuk hiasan rumah maupun untuk penelitian. Namun seringkali Tetarium ini digunakan untuk menghias meja yang ada di meja belajar maupun meja kerja. Karena Tetarium ini juga dapat membuat nyaman dan tenang ketika kita melihatnya. Misal seperti Tetarium yang diambil dari kelompok kami, yaitu mengambil tema Tetarium gurun, yang berarti isinya itu adalah Tetarium kaktus yang berisi kaktus ini. Selanjutnya yaitu manfaat Tetarium kaktus. Yang pertama itu memiliki keindahan yang tak ternilai dan mudah disimpan. Lalu selanjutnya bisa membuat produktivitas bertambah. Lalu bisa mengajarkan kita tentang kehidupan dan bisa meningkatkan kreativitas. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dafal Ilham dengan NIM 362 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi selanjutnya ini ada alat tambahan untuk membuat terarium kaktus. Yang pertama ada skop. Untuk alatnya yang pertama ada skop. Skop ini bertujuan atau berfungsi untuk mengambil tanah maupun batu-batu yang ada untuk bahan yang selanjutnya. Selanjutnya gunting. Nah, gunting ini diperuntukkan untuk menggunting kaktus yang mungkin kita ini kepanjangan, jadi kita gunting. Lalu yang selanjutnya ada pot dan vas atau vas. Pot atau vas ini media untuk menampung terarium kami, di mana pot dan vas ini ada 3 macam. Yang pertama ada pot kayu, pot plastik, dan pot kaca. Selanjutnya ada pasir. Pasir di sini kami menggunakan pasir hitam kristal. Pasir hitam kristal ini bertujuan untuk menampung air yang kita sudah siram ke terarium. Selanjutnya tentu saja ada tanaman kaktus. Tanaman kaktus ini inti dari terarium kaktus yaitu untuk memperindah atau mempercantik dari terarium kita. Dan selanjutnya ada batu. Di sini kita ada 2 macam batu, yaitu batu putih atau koral dan batu warna-warni. Untuk batu koral sendiri ini ditaruh di paling bawah. Karena apa? Karena batu koral ini bertujuan untuk menampung air dan membantu pasir hitam tadi untuk menampung air. Lalu selanjutnya pupuk. Pupuk ini bertujuan untuk menyuburkan atau untuk kaktus ini lebih tahan lama ya, bisa berkembang biak juga. Selanjutnya ada tanah. Tanah ini juga berfungsi untuk menampung air dan berkembang biaknya kaktus. Bisa di next. Baik. Selanjutnya ada analisis SWOT terarium kaktus. Nah, perlu diketahui bahwa analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi produk perusahaan atau produk dari kita ini. Jadi SWOT ini ada 4. Yang pertama ada strength, lalu weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Dari terarium kaktus yang kami buat ini memiliki kekuatan atau strength, yaitu yang pertama menawarkan inovasi produk tanaman hias untuk rumah. Yang kedua, perawatannya yang mudah. Dan yang ketiga, desainnya variatif. Lalu yang kedua ada weakness, kelemahan dari terarium kaktus yang kami buat. Yang pertama, tidak semua tanaman dapat dijadikan produk terarium. Yang kedua, diperlukannya kreativitas dan keahlian tertentu dalam merangkai terarium.
Yang ketiga, ada penguasaan belum memiliki pengalaman berwirausaha terarium. Yang keempat, ada perlunya banyak inovasi. Untuk yang selanjutnya ada opportunity atau peluang dari terarium kaktus yang kami buat. Yang pertama ada tingkat pesaing masih rendah. Yang kedua, kemudahan akses internet di daerah perkotaan. Yang ketiga, ada usaha tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, harga cenderung stabil. Lalu ada threat atau ancaman dari terarium kaktus yang kami buat. Yang pertama, ada persediaan bahan baku di pasar tidak menentu. Lalu yang kedua, minat konsumen yang tidak menentu. Dan yang ketiga, kemungkinan timbul usaha terarium yang baru. Nah, yang pertama kita bahas dari strength. Menawarkan inovasi produk tanaman hias untuk rumah. Jadi terarium kaktus ini yang kita buat bisa untuk menghias rumah maupun meja belajar untuk para karyawan yang WFH ataupun siswa yang bekerja di rumah. Lalu perawatannya yang mudah. Di sini terarium kami perawatannya yang mudah ya, karena hanya perlu disiram minimal 1 minggu sekali dan perlunya sinar matahari sekitar 30 menit. Lalu untuk weakness atau kelemahan dari terarium kaktus kita, tidak semua tanaman dapat dijadikan produk terarium. Nah, karena banyak sekali tanaman yang asal-asalan dibuat terarium itu tidak cocok ya, seperti tanaman kering itu tidak cocok untuk terarium, karena terarium ini termasuk produk yang basah untuk yang kami buat. Lalu perlu banyaknya inovasi. Nah, di sini kami ini masih perlu banyak inovasi ya, mungkin inovasi dalam vas atau tanaman kaktusnya. Jadi kami masih menggunakan kaktus dan jenis cangkok, yaitu kaktus yang daunnya tidak durinya tidak terlalu tebal dan tidak. Lalu di sini ada opportunity. Opportunity ini harga cenderung stabil. Jadi yang kami jual ini terarium kaktus cenderung stabil ya. Jadi tidak mengikuti pasar dunia. Jadi kita hanya mengandalkan harga yang telah kita tetapkan. Lalu yang selanjutnya ada threat atau ancaman. Nah, di threat dan ancaman ini banyak persediaan bahan baku di pasar tidak menentu. Benar sekali ya. Karena banyak sekali tanah-tanah yang tercemar gara-gara mungkin plastik dibuang sembarangan, sampah di mana-mana, itu sangat berpengaruh pada tanah. Karena jika pupuk atau tanah yang kita gunakan ini tidak baik, maka akan berpengaruh kepada terarium kaktus yang kami buat. Lalu minat konsumen yang tidak menentu. Nah, kita juga memikirkan ini karena setiap tahun kan tidak semua siswa ataupun pekerja ini bekerja di rumah. Jadi mungkin konsumen ini kadang ada yang memerlukan terarium kaktus ini, kadang ada yang tidak memerlukan terarium kaktus ini. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Aditya Febriana dengan NIM 365. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang strategi distribusi atau place. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi distribusi? Strategi distribusi merupakan jaringan organisasi atau rantai nilai yang menjalankan fungsi untuk menghubungkan antara barang dan jasa dengan konsumen. Kemudian, tingkat saluran distribusi pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama. Yang pertama yaitu saluran distribusi langsung, di mana produsen menjual produk dagangannya langsung ke pelanggan tanpa menggunakan perantara. Kemudian yang kedua, saluran distribusi tidak langsung, di mana produsen menjual produk dagangannya ke pelanggan menggunakan perantara distribusi. Kemudian untuk kelompok kami sementara ini masih menggunakan saluran distribusi langsung, di mana kami sebagai produsen langsung menjualnya ke pelanggan tanpa melalui perantara. Nah, kemudian untuk kedepannya kami mungkin akan mencoba saluran distribusi tidak langsung ini, di mana kami akan menitipkan produk kami ke toko-toko terdekat sekitar kami yang sekiranya itu tepat dengan tujuannya menjual produk kami tersebut.
Kemudian selanjutnya ada strategi promosi. Strategi promosi merupakan suatu langkah atau taktik yang ditempuh oleh seorang pebisnis dalam memasarkan produk usahanya. Strategi promosi produk kami, kelompok 10, yaitu sampai sekarang masih via online menggunakan sosial media seperti Instagram, Shopee, maupun WhatsApp. Kemudian nanti mungkin akan dicoba strategi promosi menggunakan offline, kayak seperti kita pertama itu menyebarkan brosur ke orang-orang sekitar, kemudian nanti kami itu mengharapkan bahwa halayak luas itu kenal dengan produk kami, gitu. Sehingga nanti akan meningkatkan penjualan dan banyak pembeli yang tertarik. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rika Pratiwi dengan NIM 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada jenis terarium kaktus mini oleh kelompok kami. Terdapat 3 jenis terarium kaktus. Yang pertama ada terarium kaktus kaca, yang dimana dalam terarium kaktus kaca ini vasnya menggunakan vas kaca. Yang kedua ada terarium kaktus kayu, yang dimana dalam vas terarium kaktus kayu ini menggunakan vas kayu. Yang ketiga ada terarium kaktus plastik, yang dimana dalam terarium kaktus plastik ini menggunakan vas dari plastik. Selanjutnya, keunikan terarium Aigle Melu. Untuk karakteristik terarium ini kami menggunakan kaktus jenis centong atau Opuntia elysiana, di mana kaktus ini sangat awet walaupun hanya disiram hanya 1 minggu. Yang kedua yaitu keunikan dari daunnya berbentuk duri, yang dimana jika disentuh tidak membahayakan. Selain itu, vas dari kaktus yang kami produksi itu ada batu-batuannya yang berwarna-warni. Hal tersebut menambah estetika dan keunikan tersendiri. Selanjutnya, harga terarium, di mana kami menjualnya dengan harga 23.259 untuk 1 buah terarium kaktus kaca, di mana kelompok kami memasarkannya dengan harga 23.259 untuk terarium kaktus kayu. Dan yang terakhir ada terarium kaktus plastik, yang dimana kelompok kami memasarkannya dengan mematok harga sebesar 15.000 untuk 1 buah terarium kaktus plastik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ramzi Fadil Hakim dengan NIM 2020-10104. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan produk terarium kaktus Edgeware dan terarium kaktus Aigle Melu. Terarium kaktus Edgeware, terarium yang pemasarannya mudah, jadi pelanggan bisa langsung memiliki sesukai. Terariumnya juga bisa dipesan dari online tanpa harus mendatangi tokonya. Nah, sedangkan terarium kaktus Aigle Melu, terarium memiliki kemudahan dalam pemasaran, bisa dipesan dari online, memiliki desain yang estetik, terus fitur jenis atau pemeliharaan terarium yang mudah. Dilihat dari perbedaan harga yang sangat jauh, namun kualitasnya hampir sama, maka dapat kami simpulkan bahwa produk kami lebih terjangkau dari segi harga dan memiliki keunggulan, yaitu tumbuhan yang kamu jual adalah tumbuhan yang hidup, dapat dirawat, dan juga dapat dijadikan pajangan. Next.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemesanan. Yang pertama, custom, apa yang kamu ingin pesan sesuai keinginan. Selanjutnya, pastikan pemesananmu benar dan lakukan pembayaran. Selanjutnya, tunggu pemesananmu diproses dan selanjutnya akan diinformasikan. Next. Dan selanjutnya di sini akan menjelaskan bisnis model Canvas. Value proposition, tanaman produk kita menggunakan tanaman yang asli, sedangkan kompetitor hanya menggunakan tanaman palsu. Customer relationship, para pelanggan memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda. Jadi kami dalam merespon tanggapan, mereka harus bisa menyeimbangkan dan membuat pelanggan itu tidak emosi saat membeli produk kami secara online maupun offline. Key resource, physical resource, bahan baku, produk, dan kendaraan. Yang kedua, intellectual resource, memiliki brand dan merek. Dan yang ketiga, human resource, sumber daya manusia yang menjalankan usaha dan sekaligus anggota dari kewirausahaan. Yang keempat, financial resource, dana yang kira miliki dari hasil penjualan, iuran anggota, dan lain sebagainya. Ke aktivis, jadi kami membeli bahan baku secara langsung, namun untuk tumbuhan, tanah maupun batu kami tidak membelinya. Jadi hanya mencari langsung dari alam. Channel, kami menyampaikan produk dan layanan kami dengan menggunakan website yaitu Shopee, sedangkan media sosial kami menggunakan Instagram. Customer segment, kami telah menentukan target pasar kita yaitu para pekerja atau karyawan swasta dan para siswa yang bekerja maupun belajar dari rumah karena pandemi. Kelompok 10 menunjukkan sebagai target pasar karena pasar pekerja atau siswa yang melakukan aktivitas di rumah pasti mengalami jenuh. Reference Dreams, kami juga akan melakukan inovasi terus-menerus, terutama pada pendapatan kita bukan hanya mendapatkan keuntungan dari produk utama kami, tetapi kami juga akan melakukan inovasi dan menambah inovasi produk kita seperti produk floris seperti vas dengan tanaman kering. Cost structure, kami tidak hanya melakukan inovasi di produk saja, namun kami melakukan inovasi pada anggaran keuangan yang kita buat agar semua tidak terjadi kerugian atau risiko yang akan datang. Dengan cara kami meminimalisir pengeluaran seperti tidak membeli vas mahal dan meningkatkan penghasilan atau pemasukan. Sekian presentasi PBO dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.